Casper adalah koki terkenal dengan kehidupan keluarga yang tampak sama membusuknya dengan kebebasan artistiknya. Rasa frustasi itu memuncak menjadi konfrontasi publik yang direkam dengan video viral terhadap seorang kritikus restoran yang menyorot masakannya yang diperintahkan bosnya untuk melawan nalurinya. Sekarang dengan karirnya yang hancur, mantan istri Carl menawarkan solusi yang tidak ortodoks di Miami, mereparasi truk makanan tua untuk menawarkan masakan berkualitas dengan caranya sendiri. Sekarang dengan bantuan putranya yang masih kecil, Percy, dan rekan lamanya Martin, Carl melakukan perjalanan kerja melintasi Amerika. Dengan truk itu menemukan kembali hasrat gastronominya. Dengan kecerdasan teknologi Percy dan antusiasme Martin, Carl menemukan bahwa dia menciptakan sensasi perjalanan dalam perjalanan pulang. Dengan melakukan itu, Carl menemukan bahwa dia menjanjikan lebih dari sekedar makanan, tetapi hubungan yang lebih dalam dengan kehidupannya dan keluarganya, yang benar-benar enak dengan caranya sendiri. Kadang kehidupan mengajarkan kita jatuh bangun dan memaksakan kita melihat dan merasakan hal yang sangat pahit. Lalu setelah proses panjang, ada hal keindahan baik di balik ujian jatuh bangun yang kita lewati. Selamat menyaksikan. Scene diawali dengan terlihat kesibukan di dapur yang sangat padat pada hari biasa. Carl adalah seorang koki yang paling terkenal di daerah situ. Dia sudah lebih dari 16 tahun bekerja sebagai koki dan mendedikasikan hidupnya untuk memasak. Jadi sudah banyak orang yang kenal pada dia. Nama dia sudah besar dalam bidang koki, dalam bidang masakan. Carl ditemani dengan dua asistennya yang bernama Tony dan Ronnie. Mereka sangat setia pada Carl dan juga kawan dapur yang membantu Carl, karena Carl ini didedikasikan hidupnya untuk di dapur. Jadi dia dengan hubungan dengan keluarganya agak kurang harmonis, bisa dibilang begitu. Carl pun juga sangat kurang dekat dengan anaknya, dan dia pun sendiri juga tidak tahu apa yang membuat dia bahagia. Singkat waktu, pada suatu ketika ada seorang kritikus yang akan datang ke restoran mereka. Dan di sini Carl sangat mempersiapkannya dengan matang. Dia berencana juga ingin merubah menu dengan penemuan menu yang terbaru yang super enak. Tapi di sini terlihat ada perdebatan karena owner yang kurang setuju. Owner menyarankan Carl untuk tidak merubah menu karena tempat tersebut terkenal dengan menunya tersebut. Tapi Carl berpendapat lain karena menu tersebut sudah menemani restoran itu lebih daripada 10 tahun. Jadi Carl ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Tapi pada ujung-ujungnya perdebatan mereka hanya menghasilkan keputusan balik lagi kepada owner itu, guys. Di sini tetap si owner ingin menyajikan apa yang sudah biasa di restoran mereka. Carl pun mau tidak mau harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sang owner. Di sini sangat terlihat mereka berdebat hebat tentang itu. Lalu singkat cerita, kritikus itu datang ke restoran mereka. Sang kritikus itu bernama Ramsey. Ramsey datang pada malam tersebut dan ternyata Carl menyajikan makanan yang menu baru tersebut, guys. Jadi di sini ternyata Ramsey kurang menyukai menu tersebut dan menuliskan di artikelnya sangat buruk. Dia bilang makanan Carl itu seperti makanan yang pernah dia rasakan, tidak enak. Dan di sini Carl sangat down. Dia nampak memikirkan apa yang ditulis oleh kritikus makanan tersebut. Dia berusaha untuk memperbaiki menu resep masakan yang baru dia ciptakan sampai dia begadang di restoran dan tidak pulang. Dia sangat ingin sekali membuat Ramsey sadar. Di sini terlihat asisten koki mencoba masakan yang Carl buat dan mereka berdua mengatakan ini sangat enak. Dan Carl pun mendapatkan kepercayaan dirinya. Tapi ada berita yang asisten kokinya ini menyampaikan bahwa dia trending di Twitter karena masakannya yang tidak enak. Karena Carl ini kurang update gitulah, guys. Dia tidak punya Twitter, dia bertanya kepada anaknya dan ingin dibuatkan akun Twitter. Lalu si Ramsey ini
si Kar ini dia menantang Ramsey untuk datang lagi kembali ke restorannya. Dan dia menulis cuitan di Twitter. Dan cuitan itu membuat sangat trending topik, guys. Jadi kemungkinan besar keesokan hari Ramsey ini datang untuk menantang si Kar kembali. Kar di sini terlihat ingin menantang sekali Ramsey tersebut, guys. Dia kembali menyiapkan masakan terbaiknya. Dan juga di sini dia bersungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa masakannya enak. Tapi sang owner kembali lagi, dia tidak menyetujuinya. Tapi malah dia tetap ingin masakan yang biasa restoran mereka sajikan. Di sini Kar menyebutkan tidak adil karena ini pertandingan dia dengan Ramsey. Dia bilang dia ingin menyajikan masakan buatannya sendiri atau menunya dia sendiri. Tapi di sini tetap owner selalu menyudutkannya untuk menyajikan apa yang restoran mereka sajikan. Di sini nampak Kar sangat emosi dan kecewa karena ini pertandingan dirinya. Lalu di sini terlihat Ramsey yang akan mencoba masakannya si Kar lagi, dan ternyata masakannya sama seperti sebelumnya. Di sini terlihat Kar tidak ada, ternyata Kar pergi, dan di sini Ramsey menulis bahwa Kar takut padanya. Dan setibanya di rumah ternyata Kar memang benar-benar pulang dan membaca cuitannya Ramsey. Lalu dia pulang balik lagi ke restoran. Di sini Ramsey marah-marah. Di sini Kar juga ikutan marah-marah, dia membentak. Dan ternyata ada seseorang yang merekam. Dan lalu rekaman tersebut viral dan menghancurkan nama baik si Kar. Dan keesokan harinya Kar dipecat. Lalu alhamdulillahnya ada tawaran dari stasiun TV untuk dia jadi salah satu koki di acara stasiun TV tersebut, yaitu Masak Marah-Marah gitu, guys. Dan dia juga mendapat tawaran dari sang istri untuk membuka food truck. Tapi di sini sang istri yang menggaji dia. Wah, ternyata istrinya cakep juga ya, guys. Istri Kar ini mencoba membujuk suaminya untuk membuka food truck. Tapi dia juga bilang dia akan pergi ke Miami karena ada suatu urusan bisnis katanya. Di sini terlihat Kar yang menolak. Tapi dia juga memikirkan apa masa depan ke depannya. Lalu ternyata si Kar ini ikut bersama keluarganya yang ternyata anaknya bernama Percy dan istrinya kita sebut saja Lisa. Dia ikut ke Miami. Dan ternyata anaknya baru tahu dan istrinya juga baru tahu sisi-sisi lain dari si Kar ini. Karena memang si Kar ini mendedikasikan hidupnya. Lalu dia menyetujui bahwa ingin buka food truck dari sang istrinya. Tapi keadaan food truck yang bekas rumah tinggal gitulah, guys. Tapi berantakan banget. Lalu di sini mereka membersihkan food truck itu berdua, si Kar dan anaknya. Lalu terlihat walaupun dengan keadaan food truck yang serba terbatas, si Kar ini tetap maju. Dan tiba-tiba anak buahnya datang, atau bekas anak buahnya, si Martin ini. Dia datang untuk membantu si Kar karena dia sudah muak juga bekerja di restoran. Lalu pelanggan mereka adalah orang-orang yang di sekitar tempat si Kar ini membeli food trucknya itu, guys. Di sini terlihat si Kar memang benar-benar mengajarkan sang anak apa arti kefokusan dan juga totalitas dalam suatu hal bidang apapun, sampai ia pun mengajarkan anaknya atau mengasih tahu lah bahwasannya dia menawarkan bir dan sudah tahu rasa bir itu tidak enak, makanya jangan dicoba. Dia benar-benar membuka mata anaknya itu, membebaskan anaknya ingin tahu, tapi dengan pengawasannya gitu, guys. Singkat cerita mereka pun singgah dari kota ke kota. Di sini terlihat setiap kota yang mereka singgahi sangat ramai, guys, peminatnya. Dan ternyata anaknya Percy inilah yang membuat ramai tersebut karena dia selalu mencuit di Twitter apa kegiatan food truck tersebut. Dan ternyata si Kar akhirnya sadar bahwa sang anak jago juga dalam bidang pemasaran dan menggunakan media sosial dengan bijak. Di sini sang anak meminta sang ayahnya untuk membuat video setiap 1 detik atau 1 second gitu, guys. Jadi setiap momen bisa direkam bersama mereka. Di sini terlihat hubungan mereka semakin dekat. Sangat berbeda jauh ketika Kar yang sibuk untuk selalu hadir di dapur, tapi tidak pernah hadir untuk sang anak. Di sini Kar menyadari bahwasannya ternyata anaknya sangat peduli.
dia juga sangat menyayangi anak tersebut guys, anaknya. Tapi kedekatan mereka itu harus berakhir karena sang anak Percy harus masuk sekolah kembali. Dan mau tidak mau di sini Car harus merelakannya. Dan padahal hatinya berat, tapi si Percy ingin membantu ayahnya tiap akhir pekan atau tiap libur sekolah. Di sini Car masih belum menyetujuinya, karena bagi Car pendidikan itu sangat penting. Di sini Car mencoba merelakan sang anak yang harus ikut lagi sama ibunya untuk kembali fokus ke sekolah. Tapi sang anak kembali mengirimkan email yang berisi video 1 second detik yang mereka buat. Di sini terlihat kenangan bersama keluarga itu sangat indah guys. Ketika hubungan yang awalnya buruk ternyata kembali baik lagi. Dan di sini Car akhirnya sadar. Dia mengizinkan sang anak untuk membantunya di akhir minggu gitu guys, di pas hari libur. Dan pada akhirnya ternyata istrinya dia juga ikut sama si Car membantu sebagai waiters. Dan pada suatu ketika si Ramsey datang ke truk foodnya Car ini. Dia berbicara kepada Car. Dia menjelaskan bahwasannya waktu itu perdebatan mereka hanyalah sekedar tuntutan pekerjaan. Karena dia seorang kritikus membutuhkan bahan konten yang ada sensasinya gitulah guys. Dia tidak benar-benar sungguh-sungguh menghina Car gitu. Tapi pada dasarnya si Car ini ternyata sakit hati. Dia tidak menyangka Ramsey bahwa Car bakal sakit hati. Tapi Ramsey menjelaskan dia sudah menjual situsnya dan dia mendapatkan banyak uang. Dari banyak uang situlah dia merekrut si Car ini untuk jadi kepala koki di tempat restoran yang akan si Ramsey buat. Dan Ramsey berjanji Car boleh masak apa saja yang dia inginkan dan tidak melarang dibandingkan sebelumnya restoran tempat Car bekerja yang melarang dia. Dan pada endingnya di sini terlihat Lisa yang rujuk kembali oleh Car dan juga keluarga mereka yang bahagia guys. Keluarga itu sangat penting. Terima kasih sudah menonton guys, and see you next video.